Kita tahu sendiri yang namanya Bandar Lampung sebagai daerah transit, ya, daerah transit yang memang salah satunya kejahatan yang paling meningkat itu adalah pengedaran narkotika. Nah, kali ini depan saya ada Bapak Aditya Firmanto ya. Aditya Ari Firmanto. Oh, Aditya Ari Firmanto. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Malahit di Bandar Lampung. Oke guys, sekarang saya ingin bicara tentang terkait dengan penelitian ya. Ini saya tanya sebagai Pak Dekan atau manggilnya apa ini? Bapak, Mas, atau Kang? Mas Adit aja boleh, nggak apa-apa. Saya izin buka masker ya, Bu Denti. Ya, yang penting antigennya negatif ya, Pak? Ya, antigennya negatif. Antigen negatif ya, guys. Makanya bisa buka masker. Terkait dengan hibah nih, Pak. Udah pasti dong yang namanya seorang Aditya Ari Firmanto sudah menang hibah dong. Ya. Udah menang hibah apa aja nih, Pak? Jadi kalau untuk sebelumnya selamat siang ya untuk sahabat Unmal. Nah, jadi untuk yang namanya saya mendapatkan hibah itu 2018 dan 2019 terakhir. Jadi untuk anggaran 2018, 2019 selesainya 2019 selesainya di 2020. Berarti Bapak terakhir. dapat 2 hibah. Iya. Judulnya apa aja nih, Pak? Nah, kalau untuk yang pertama 2018 ada hubungan kecerdasan emosional mahasiswa Fakultas Hukum, nah dengan etika. Oh, oke. Nah, yang kedua apa itu, Pak? Yang kedua adalah berkaitan dengan hubungan namanya masa pemidanaan dengan intensi berhenti menggunakan narkoba. Narkoba. Iya betul. Serem. Bagi narapidana di Lapas Kelas 1A Bandar Lampung ini tetangga kita nih. Di Lapas Kelas 1A. Iya di betul. Pramuka sini. Oh, nice. Kayaknya kita saya tuh lebih tertarik, bukan saya, mungkin teman-teman di sini juga lebih tertarik tentang about narkoba karena tahu sendiri ya Pak, remaja tuh banyak banget. Betul. Nah, mungkin dengan ini Bapak bisa menceritakan nih Pak, kenapa Bapak ambil yang namanya temanya narkoba? Ya, jadi kalau kita lihat ya Mbak Denti dari yang namanya data, ya berdasarkan data di lapangan, saya mengambil data dari BNN ya, BNN Lampung berkaitan dengan banyaknya pengguna narkoba yang ada di Bandar Lampung. Kita tahu sendiri yang namanya Bandar Lampung sebagai daerah transit, ya daerah transit yang memang salah satunya kejahatan yang paling meningkat itu adalah pengedaran narkotika. Bahkan pengguna narkotikanya sendiri kalau kita lihat di lapas ya, ini bukan hanya arahannya rehabilitasi, tetapi lapas ini sebagai tempat pengguna-pengguna narkotika untuk menjalani proses pemidanaan di dalamnya. Nah, seperti itu. Ya, salah satu daerah yang tertinggi adalah daerah Bandar Lampung ini. Sehingga Pak, saya mengambil sebuah judul berdasarkan data yang ada di lapangan. Ada nggak sih hubungan antara lamanya masa pemidanaan yang apakah memberikan efek jera kepada pengguna narkoba dengan intensi berhenti menggunakan narkoba. Nah, ini dua teori yang memang dipadu-padankan. Satu teori dari memang hukum, yang kedua adalah teori dari teman-teman dari prodi psikologi nih. Nah, psikologi Universitas Malahayati, saya menggandeng mereka juga untuk yang namanya memadu-padankan antara dua teori yang memang itu dijadikan satu. Nah, alhamdulillah hibah itu diterima dan lolos seleksi ketika itu, dan memang kami menjalankan proses pelaksanaannya di tahun 2020. Nah, tahun lalu ya itu, Pak? Tahun lalu. Pak, itu respondennya Bapak itu yang di lapas ini? Ya, betul. Jadi ada 100 responden. Itu pengguna atau pengedar? Pengguna. Pengguna di penjara? Pengguna, betul. Kenapa? Nah, kan jadi pengguna. Ya nggak guys? Pasti nanya sama dong ya. Kenapa Pak? Ya, jadi yang namanya pengguna ya, untuk yang namanya mereka menggunakan narkoba, ini ada yang memang arahannya mereka permohonan rehabilitasi atau memang mereka
diputus melakukan yang namanya pelanggaran hukum pidana. Nah, ketika kita lihat kalau ada rehabilitasi ya, rehab. Nah, ini kita lihat hukumannya tidak begitu berat ya. Jadi yang namanya dari 1 sampai 2 tahun gitu kan. Nah, tapi kalau yang namanya pemidanaannya di atas 1 sampai 2 tahun ini harus ada pemidanaan di dalamnya. Nah, bukti-bukti yang ada di lapangan, nah biasanya kalau ada persidangan ada tuh proses pembuktian, ada saksi, ada ahli dan lain sebagainya. Nah, di situ hakim akan mempertimbangkan apakah betul yang namanya si terdakwa ya, kalau kita belum ada putusan, kalau yang namanya orang hukum biasanya di dalam pengadilan namanya terdakwa nih. Tapi kalau sudah diputus namanya terpidana. Masuk ke dalam lapas namanya narapidana. Nah, dari yang namanya pertimbangan hakim, hakim punya dong yang namanya feeling, punya yang namanya keyakinan. Oh, berdasarkan fakta yang ada di pengadilan, terdakwa ini apakah masuk ke dalam yang namanya proses rehabilitasi atau masuk ke dalam yang namanya putusan pemidanaan. Tapi kalau proses rehabilitasi itu akan pidana tindakan, bukan pidana penjara, bukan pidana yang dimaksud dalam KUHP. Ini berbeda. Nah, gitu. Jadi mungkin para sahabat Unmal ini bertanya-tanya nih, ini pidana tindakan seperti ya, termasuk rehabilitasi itu adalah pidana tindakan. Nah, seperti itu. Jadi tindakan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang memang melakukan pembinaan terhadap pengguna narkotika atau narkoba. Tapi kalau di dalam lapas itu sama saja sebetulnya, tapi memang dia bedanya pidana penjara ya. Pidana penjara, bukan untuk yang namanya pidana rehabilitasi. Nah, ini pidana yang Pak Adit, berbeda. sebentar Pak Adit. Karena panjang tadi, mungkin otak saya lagi belum bisa muter nih Pak Adit. Ya. Nah, jadi apa bedanya kenapa orang itu harus dipidana, kenapa dia harus direhabilitasi? Ya. Dan kebanyakan itu apa Pak Adit? Ya, jadi kalau untuk yang namanya rehabilitasi, dia ada yang namanya pengajuan permohonan rehabilitasi. Ya, apakah itu diterima atau ditolak oleh hakim untuk yang gitu. namanya pengajuan rehabilitasi. Mengenai dasar-dasarnya sendiri itu otoritas dari hakim. Itu otoritas dari pengadilan. Nah, kemudian apabila itu tidak ada yang namanya arahan rehabilitasi, nah maka itu masuk ke ranah dipidana. Nah, sekarang gitu. kita masuk ke penelitian nih Pak Adit. Betul. Penelitiannya Pak Adit, ini tidak terkait dengan rehabilitasi ya, karena kita udah jelas kalau dia rehabilitasi itu tergantung keputusan dari hakim dan pengajuan dari terdakwa sendiri ya. Betul. Nah, sekarang di dalam penelitiannya Pak Adit ini yang semua yang pidana kan ya, bukan yang rehabilitasi ya. Nah, itu sendiri ada dari 186 itu sendiri ada berapa yang sebetulnya hasilnya itu semakin lama semakin berhenti atau semakin lama dia semakin make? Ya, jadi ada tiga kategori penelitian. Jadi yang pertama pengguna yang memang lama masa pemidanaannya 1 sampai 5 tahun. Ya, pidananya nih. Kemudian lama pidana dari yang kategori kedua itu 5 sampai 10 tahun. Lama, nah, kemudian yang ketiga itu dari 10 sampai 15 tahun. Itu make aja itu, Pak. Ya. Wow. Jadi pengguna ya. Bahkan kalau di berdasarkan data di lapangan ada yang 12 tahun, ada yang 11 tahun, ini pengguna gitu. Nah, jadi dari hal tersebut 3 kategori dianalisa nih. Jadi analisanya adalah analisa kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berdasarkan hasil wawancara di lapangan, kuantitatif itu berdasarkan kuesioner yang disebar ke 100 sampling narapidana di lapas kelas 1. Hasilnya apa itu, Pak? Hasilnya adalah tidak ada hubungan lamanya masa pemidanaan dengan intensi berhenti menggunakan narkoba bagi narapidana. Nah, itu. Kalau yang di secara psikologi sendiri, apakah ada yang namanya mereka yang dari sudut pandang psikologi sendiri itu apakah ada intensitasnya berkurang untuk menggunakan narkoba atau dia bertambah, Pak, dari segi psikologis dari psikologinya sendiri? Jadi untuk penelitian kuantitatif ini konsepnya pertanyaan-pertanyaan yang dikonsep oleh tim psikologi.
Oke. dari Unmal. Dan kita nggak tahu ya apa, nanti kita wawancara lagi ya guys. Jadi sama nanti bisa psikologi ini apa ya, yang digali jadi, kedalaman emosionalnya mereka. Jadi berkaitan dengan yang namanya lamanya masa pemidanaan, kemudian yang kedua intensi berhenti menggunakan narkoba, ini ada beberapa pertanyaan memang yang harus dijawab oleh narapidana. Yang dari segi hukumnya sendiri apa Pak? Ya, kalau dari segi hukumnya itu cuma 3 kategori yang saya sampaikan tadi. Jadi lamanya masa pemidanaan yang memang hukumannya 1 sampai 5 tahun, 6 sampai 10, kemudian 10 sampai 15. 11 sampai 15 tahun. Di dalam komponen Nah, itu lamanya masa pemidanaan. Iya. Terus berhentinya? Nah, intensi berhentinya itu ada berapa pertanyaan lagi apa kumpulan komponennya? Berhentinya ada kategori nggak Pak? Berhentinya ada, dalam 2 ada, tahun, 3 tahun itu ada. gimana Pak Jadi hasilnya? berkaitan dengan yang namanya intensi berhenti menggunakan narkoba, seperti yang namanya apakah mau menggunakan narkoba lagi setelah dihukum, itu salah satu pertanyaannya. Kemudian ada banyak items ya, memang di situ. Yang dibuat kesimpulannya? Nah, jadi hasil sendiri, kesimpulannya adalah dari 100 sampling ini masing-masing dari mereka ya dianalisa oleh teman-teman psikologi dari SPSS ya. Nah, jadi tidak ada yang namanya hubungan antara lamanya masa pemidanaan dengan intensi menggunakan narkoba. Karena apa? Beberapa yang namanya, bukan beberapa ya, hasil dari yang namanya analisa dari SPSS yang dilakukan teman-teman psikologi ini menyatakan bahwa teman-teman dari narapidana ini untuk intensi berhenti menggunakan narkoba masih sangat minim. Nah, itu ya poinnya dan ya. Salah satu kasus yang memang didukung oleh kita lihat kasus Freddy Budiman. Ya, kasus Freddy Budiman yang memang dia sudah ada di dalam lapas, tapi dia ada yang namanya jaringan yang di luar, dia bisa mengendalikan di dalam lapas. Nah, seperti itu. Nah, ini di kelas 1A ya, ini dikuatkan oleh yang namanya hasil dari bahwa lamanya masa pemidanaan ini tidak memberikan efek jera kepada pengguna narkotika. Berarti, ada faktor lain. Oke, apa Pak? Nah, jadi ada faktor lain yang memang harus kami cari. Ya, jadi ini penelitian penelitian lanjutan. Apakah faktor lain ini yang menjadikan bahwa pengguna narkotika yang ada di lapas ini berhenti? Nah, seperti itu. Jadi bukan lamanya masa pemidanaan. Setelah hasil dari penelitian. Pak, boleh nggak hasil penelitian ini kita jadikan sebagai bahan di depan hakim bahwa ini jika Pak Hakim membuat pidana lebih lama, ini nggak akan membuat dia jera. Ini berdasarkan penelitian itu, apakah bisa jadi dasar hukum Pak? Kalau misalkan untuk mengurangi hukuman. Kalau misalkan itu dijadikan yang namanya acuan kepada hakim, nah itu kita bukan pengacuan kepada pemberitahuan informasi kepada hakim nih. Nah, jadi memang itu harus ada seminarnya, kemudian ada yang namanya seminar hukum yang memang ada aturan yang memang betul-betul pidana yang dilakukan itu efektif untuk memberhentikan si napi itu menggunakan narkoba. Nah, itu harus ada yang namanya treatment atau hukuman yang lain ya, bukan hanya pidana penjara saja untuk yang namanya napi menggunakan narkoba. Berarti itu tidak bisa kita jadikan acuan untuk kepada Bapak Hakim ya. Saya nonton di TV-TV nih ya, kayak orang-orang India tuh ya. Betul. Pak, ini ada bukti segala macam. Berarti jurnal itu tidak bisa jadikan bukti. Maksudnya tidak bisa bukti jadikan acuan kepada Bapak Hakim untuk bisa meringankan bahwa jangan dipenjara lama-lama Pak. Ini nggak akan rehab, ya Pak gitu ya. Biasanya hakim itu menggunakan referensi buku. Ya, untuk dasar pertimbangan putusan. Tapi referensi bukunya sendiri itu adalah dasar hukum ya Pak ya? Bukan itu dasar biasa penelitian. Dari yang namanya bersumber dari doktrin, hasil penelitian, kemudian jurisprudensi itu adalah putusan hakim yang terdahulu dijadikan putusan hakim yang sekarang. Itu bisa Pak? Bisa, seperti itu. Nah, putusan hakim yang dulu itu yang mana Pak? Yang senior ya, jadi putusan kasusnya sama, narkotika, pasalnya sama, tapi terdakwanya aja yang beda nih. Nah, ini bisa dijadikan salah satu referensi nih dari jadi jurisprudensinya. Namanya jurisprudensi. Nah, iya, betul. Istilahnya banyak banget ya. Oke, Pak Adit.
Baik. Oke banget nih ya. Ya. Aku happy banget nih, banyak banget pengetahuan Betul. yang baru terkait dengan narkoba ya. Next kita akan bicara lagi dan kita mungkin undang dari psikologi ya. Psikologi akan kupas habis bagaimana membangun kepercayaan diri seorang narapidana narkoba untuk yang namanya berhenti menggunakan narkoba. Betul. Mungkin itu saja Pak Adit. Thank you banget Pak Adit sudah Ya, hadir sama-sama. di sini.